Hello guys, welcome back to my channel, Tech Boy. Jadi hari ini kita masih ngebahas putar heat exchanger equipment ya. Udah beberapa episode kemarin, jadi ini bakal jadi yang terakhir karena takutnya pada bosen kayak heat exchanger mulu gitu ya. Nah hari ini bakal yang jadi yang terakhir gitu ya. Aku bakal ngebahas putar plate exchanger. Kenapa aku memutuskan untuk bahas putar plate exchanger ini? Karena menurut aku kurang afdol kalau misalkan kita nggak ngebahas yang satu ini ya. Kalau nggak salah aku dulu pas semester 4 ya belajar di OPK, operasi perpindahan color. Selain memang shell and tube yang banyak banget digunakan sebagai heat exchanger, salah satu jenis yang umum juga itu plate exchanger gitu ya. Tadi aku sempat searching sedikit ya, katanya plate exchanger ini banyak digunakan untuk industri makanan gitu ya, yang butuh kehigienisan katanya gitu. Nah teman-teman yang mungkin punya lebih banyak insight tentang plate exchanger boleh banget langsung tulis di kolom komentar ya. Nah, jadi hari ini aku bakal mensimulasikan plate exchanger di Aspen dan ya kita lihat seperti apa hasilnya. Yuk, tanpa lama-lama lagi kita langsung ke case-nya. Ya, jadi ini dia kasus Simulkoi ke-25 ya. Nah, ada aliran metanol di sini, masih sama yang kayak kemarin sebenarnya. Nah, 70% juga 1000 kg per jam mau didinginkan dari kondisi 110 bar absolut ke temperatur 50. Kita bedanya akan menggunakan model plate exchanger ya. Kita coba bandingkan. Nah, nilai hilang tekannya sama, saya masih gunakan asumsi 20 kPa. Di sini utilitas untuk pendinginkannya tidak pakai udara, tapi kita bakal menggunakan air pendingin sebagai utilitas pendingin. Oke, jadi kurang lebih masih sama ya, tinggal beda modelnya aja. Kalau gitu kita langsung ke simulasinya. Oke, jadi aku udah di Aspen HYSYS ya. Kita bakal add komponen dulu, metanol dan air. Oke, fluid package masih sama, karena kita bekerja dengan fluida cair ya. Kita sudah buktikan di pertemuan atau di video sebelumnya bahwa pada kondisi ini cair, jadi kita tidak ada masalah dengan vapor model. Dan NRTL karena kita menggunakan ya dua liquid gitu ya, karena dua liquid ini cukup baik dimodelkan dengan NRTL. Oke, kita rapiin sedikit. Oke, sekarang kita masukin plate exchanger ya, plate exchanger. Kira-kira seperti ini ya bentukannya. Dia juga letaknya ada di heat transfer equipment. Nah, di sini plate exchanger. Oke, jadi apa yang membedakan plate exchanger ini dengan air cooler gitu ya? Jadi yang membedakan dengan air cooler adalah sebenarnya ini mirip dengan model exchanger biasa ya, karena dia punya 4 input. Di sini ada dari sisi tube dan dari sisi shell. Kalau misalkan exchanger ini juga ada, nah, kita kayak ada namanya hot side inlet dan cold side inlet gitu ya. Jadi bukan tube dan shell karena memang ini bukan exchanger shell and tube, tapi sisi panas dan sisi dingin. Siapa sisi panas? Sisi panas adalah fluida yang akan kita dinginkan, sedangkan sisi dingin adalah fluida yang terpanaskan gitu ya. Jadi mungkin agak kebalik definisinya karena memang seperti itu ya. Jadi kalau misalkan kita punya fluida panas, artinya nanti dia bakal terjadi pendinginan dan sebaliknya. Oke, di sini yang terjadi pendinginan adalah aliran utama ya, itu metanol. Oleh karena itu di hot side inlet kita bakal masukin feed stream, dan di hot side outlet kita masukin product stream. Di cold side inlet kita bakal masukin CW in gitu ya, cold water atau cooling water in, dan di sini CW out gitu ya, cooling water out. Oke, kita cek dulu. Jadi bentuknya akan seperti ini. Oke, sekarang kita bisa mulai mendefinisikan feed stream kita. 10 bar, kemudian temperaturnya 100, flow-nya 1000. Oke ya. Kemudian kita ke properties, ke composition. Nah, ini dalam persen mol ya, jadi nggak usah kita apa-apain. Nah, kayak gini. Sudah beres harusnya feed streamnya. Nah,
Kalau air cooler kita nggak perlu mendefinisikan aliran dari udara atau utilitas, di sini kita butuh mendefinisikan aliran utilitas. Sama seperti model heat exchanger biasa. Oke. Air murni ya, cooling water. Kondisinya kita menggunakan 20 derajat dan 1,013 atau 1 atm ya. Ini sesuai dengan yang di sini nih, utility manager. Nah, di sini cooling water itu 20 ke 25 gitu ya. Oke. Kita gunakan acuan tersebut. Nah, sekarang target kita ke 50. Oke. Selanjutnya yang kita belum spesifikkan adalah pressure drop. Masing-masing 20 kPa atau 0,2 bar di hot side dan cold side. Kita bisa lihat di sini ya. Jadi cewek in sudah. Nah, selanjutnya yang kita belum lakukan adalah kita belum ini ya, salah satu variabel di sini antara kita menspesifikkan laju alir ini cewek in atau kita menspesifikkan temperatur di outlet. Salah satu saja. Kita coba misalkan tadi di utility manager cooling water itu cuma boleh naik sampai 25 ya. Mana tadi? Nah, ini ya, sampai 25 aja. Jadi kita coba masukin di sini 25. Nah, dengan otomatis kalau kita masukkan 25, dia akan mengkalkulasi laju alir air yang dibutuhkan untuk mendinginkan dari 100 sampai 50. Constraint-nya air pendinginnya dari 20 sampai 25 gitu ya. Sebentar, kita ke close, kita buka lagi model flowsheet-nya. Oke, nah, kita sudah berhasil menspesifikkan. Kita bisa show table di sini. Kita di sini punya data UA, heat transfer coefficient, dan ada area dari exchanger-nya, gitu ya. Nah, kalau kita cek di sini di product stream out, dia sudah sesuai dengan yang kita mau, temperaturnya di 50 ya. Ada pressure drop 20 kPa. Nah, seperti itu. Tadi kalau misalkan saya nggak spesifikkan 25-nya, saya harus masukkan variabel lain, misalkan gas flow-nya. Gitu. Misalkan 9.000. Nah, dia akan mengkalkulasi naiknya itu sampai berapa gitu temperaturnya ya. Di sini 5,14. Tapi karena kita coba pakai acuan dari Aspen Utility, dia sampai 25 saja ya. Jadi dia butuh mass flow-nya lebih besar, 9.255. Oke. Nah, jadi di plate exchanger ini kita juga bisa gunakan EDR ya. Jadi sama seperti di Aspen di air cooler ya. Di sini kita bisa juga menggunakan EDR. Nah, di sini ya Rigolo split caranya adalah dengan melakukan switch ke sini Rigolo split. Nah, kita klik di sini ya override, dia bakal override gitu. Jadi kita ke Rigolo split buat spesifikan hal ini ya. Ini ceweknya udah, auto temperature-nya tadi 50. Terus kita lowable pressure drop, misalkan tadi yang di sini 0,25 ya, kalau nggak salah. Nah, di sini berapa? Misalkan 0,1 bar gitu. Nah, di sini kita spesifikan semuanya. Nanti bakal muncul berapa yang dibutuhkan. Di sini cara lain juga kita bisa menggunakan view EDR browser. Nah, di sini ya, rigorous input error, check EDR browser. Jadi kita bisa klik ke view EDR browser, nanti dia bakal muncul pop-up dari Aspen EDR. Tunggu sebentar. Ya, nah di sini ya. Ini sebenarnya dari software lain ya, Aspen EDR. Nah, ini bukan menjadi cakupan dari video ini ya. Jadi kita hari ini cukup sampai ke menspesifikan ini ya, di simple design. Oke. Nah, apakah udah balik? Udah balik ya. Oke, jadi seperti itu. Video kali ini nggak terlalu panjang, karena kalau kita lihat sebenarnya prinsip pemodelan atau simulasi dari plate exchanger ini serupa dengan kita menggunakan heat exchanger ya. Di sini sebenarnya kita juga bisa cek apa yang membedakan dengan plate exchanger dengan heat exchanger biasa ya. Kita bisa dicek sendiri di tempat masing-masing. Nanti bisa tulis di kolom komentar ya hasil dari simulasi seperti apa.
Oke, jadi segitu aja video kali ini. Kita udah belajar sedikit pengantar tentang plate exchanger. Semoga video ini bisa membantu teman-teman dalam mempelajari heat exchanging equipment. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe kalau misalkan teman-teman suka dengan video ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!